Halo, selamat kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan uh, episode yang cukup unik ya, karena hari ini kita akan coba praktek ya, bagaimana menganalisa saham ya menggunakan teknologi AI ya. Di sini menganalisa dalam artian mungkin saya akan menggunakan teknologi AI ini untuk membaca mungkin dokumen-dokumen tentang laporan keterbukaan informasi yang ada di bursa kita ya. Nah, buat teman-teman yang pengen mencari laporan keterbukaan, nah itu bisa teman-teman download aja di keterbukaan informasi ya. Sama informasi DX, cuman di sini saya udah download beberapa laporan yang menurut saya cukup menarik untuk bisa dijadikan contoh. Nah, di sini saya akan coba upload ya untuk laporannya. Nah, sedikit cerita ya tentang DeepSeek ya. Jadi DeepSeek ini adalah salah satu AI ya, tandingan dari OpenAI, di mana DeepSeek ini open source. Jadi segala menu ya, segala menu yang ada di OpenAI yang berbayar, itu kalau kita pakai DeepSeek itu kita bisa akses secara gratis. Makanya menurut saya cukup menarik sih untuk bisa saya sharing ya buat teman-teman. Barangkali teman-teman nanti bisa terbantu ya untuk bisa membaca dokumen atau menganalisa dokumen itu menggunakan aplikasi atau penggunaan AI dari DeepSeek. Nah, di sini teman-teman bisa upload aja dokumen yang mau teman-teman analisa di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ketik aja di sini, bisa bantu saya dalam menganalisa ya dokumen ini. Nah, setelah diklik nanti akan muncul analisanya teman-teman. Nah, di sini dokumen pertama yang saya upload ya untuk dianalisa adalah dokumen tentang Java ya. Jadi dokumennya kalau misalnya teman-teman tahu itu dokumennya itu uh, dalam bahasa Inggris dan untuk orang yang awam kalau misalkan dikasih dokumen seperti itu biasanya itu males karena nggak paham maksud dari dokumennya apa. Cuman kalau misalkan kita dibantu dengan AI itu lebih enak karena kita jadi tahu oh ini ternyata isinya seperti ini, dan juga kalau misalnya kita pakai AI itu biasanya didapat rangkuman gitu loh, dapat rangkuman dari dokumennya. Jadi untuk teman-teman ya mungkin awam atau mungkin males ya untuk membaca-baca, ya bisa coba pakai AI aja ya untuk membacanya. Nah, di sini ada pembahasan ya. Nah, Java ini kemarin itu menerbitkan pengumuman pada tanggal 16 Januari tahun 2025 ya. Nah, pemberitahuannya ini adalah berkaitan dengan kemungkinan transaksi yang melibatkan saham perusahaan dengan pemegang saham pengendali. Jadi ada berpotensi Java kedepannya itu ada transaksi yang bisa merubah pengendalinya. Cuman hal ini belum pasti ya, karena belum ada keputusan perjanjian yang dibuat. Nah, uh, di sini dijelaskan juga bahwa direksinya menjelaskan bahwa peringatan untuk pemegang saham dan investor bahwa perusahaan menyarankan pemegang saham dan calon investor untuk berhati-hati melakukan transaksi saham perusahaan dan mencari nasihat profesional jika diperlukan, karena memang kondisi sekarang Java sendiri itu diterpa isu pergantian pengendali ya, bahkan induknya kalau nggak salah yang di Singapura itu dari Sting ya. Dan kalau misalkan nanti di Indonesia sendiri Java udah listing, wah ini pasti buyback juga ya, buyback. Yang pasti buybacknya sih di harga di atas pasar ya, kalau misalkan si pengendalinya ini mau investornya menjual kembali sahamnya. Cuman ini masih rumor ya, makanya kalau kita lihat kan Java kan sahamnya naik terus. Oke, ini untuk dokumen pertama ya.
Nah, kita coba upload dokumen yang kedua ya. Jadi DeepSeek ini sebenarnya sangat apa ya, sangat enak sih menurut saya, karena yang pertama ini lebih canggih ya dari ChatGPT, yang kedua open source, artinya gratis. Makanya kemarin sempat, karena adanya DeepSeek ini, beberapa saham teknologi di US ini mengalami penurunan cukup tajam, bahkan Nvidia itu sempat turun 15% lebih, dan beberapa saham-saham teknologi di US itu turunnya 5% lebih. Dan menurut saya sih menarik sih, karena Amerika ini mengeluarkan dana yang besar untuk mengembangkan AI, dan di Cina sendiri itu rumornya itu dikopas ya, dikopas untuk sama Cina, terus dibuat dengan biaya yang lebih murah dan diberikan ke publik secara gratis gitu loh. Nah, ini kan membuat investasi yang dilakukan oleh uh, orang-orang US ya ke OpenAI ini kan jadi sia-sia ya, ke AI-nya Nvidia, AI-nya milik Facebook itu jadi sia-sia, karena mereka yang harapkan bisa jual ke publik, tapi Cina ngasihnya ke gratis gitu. Jadi ibarat kita beli iPhone di US harganya 15 juta, di Cina itu diberikan secara gratis gitu. Makanya saham-saham teknologinya itu turun. Dan sekarang menurut saya justru saham-saham teknologi di Cina itu cukup menarik ya, kayak Baidu, Baba, terus JD itu sangat menarik menurut saya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah analisa dokumen dari saham SMKL ya. Oke, kita tunggu dulu ya analisanya sampai selesai. Oke. Nah, di sini adalah dokumen tentang SMKL ya, di mana SMKL ini mau membuat joint venture ya dengan perusahaan China uh, bernama Guangzhou Yisong Paper Product Company atau Yisong ya. Ini adalah perusahaan produksi paper pulp molding ya. Dan dia ini mau membuat joint venture dengan SMKL untuk membuat produk paper mold di Indonesia. Nah, di sini dijelasin juga secara detail tentang detail joint venture-nya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan akta pendiriannya itu dilakukan tanggal 21 Januari tahun 2025. Mungkin teman-teman bisa cross-check aja sama SMKL tanggal 21 Januari sampai tanggal 23 ya. Itu sahamnya kalau salah naik gila-gilaan. Ini waktu itu saya share ya pada tanggal itu. Nah, mungkin secara penjelasan ini cukup detail menurut saya. Mungkin saya biasanya langsung baca-baca tentang detail-detailnya dan baca kesimpulan sih, kalau menurut saya biasanya. Nah, ini adalah untuk dokumen yang kedua ya. Mungkin adalah selanjutnya kita bahas dokumen ya, dokumen yang terakhir yang mungkin akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya ini perintahnya saya nggak cuma ini aja sih, mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan untuk analisa yang lain ya. Misalkan kalau misalnya kita kirim dokumen untuk tender offer, bisa dicoba untuk menghitung apa namanya, harga wajarnya berapa itu, tapi ya teman-teman harus masukin beberapa apa namanya variabel-variabel yang dibutuhkan ya untuk menghitung nilai apa namanya, nilai wajarnya untuk tender offernya berapa.
Nah, ini adalah dokumen berkaitan dengan keterbukaan informasi ya dari uh, Vico ya atau BVIC terkait dengan akuisisi yang dilakukan oleh BTN terhadap salah satu anak usahanya adalah Bank Victoria Syariah, di mana di sini ada beberapa poin-poin klarifikasi ya yang diinformasikan oleh Vico atau BVIC. Nah, ini BVIC menginformasi bahwa telah dilakukan penandatangan pengikatan perjanjian ya antara Bank Victoria dan juga Victoria Investama atau Vico dan BTN dengan nilai transaksi adalah 1,06 triliun. Nah, di sini juga dikasih tahu juga tentang latar belakang transaksinya, terus dampak keuangannya seperti apa, terus beberapa rencana ya, rencana penggunaan dana, dan juga analisisnya juga ya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca aja sendiri. Yang pasti di sini saya cuma pengen sharing ya terkait dengan ya salah satu tools yang biasanya saya gunakan untuk membaca dokumen tentang keterbukaan informasi, karena jujur saya ini orangnya apa ya istilahnya itu males ya untuk membaca dokumen yang kadang menurut saya itu agak bikin saya pusing. Makanya sering saya minta bantu AI untuk untuk menerjemahkan maksud atau mungkin memberikan kesimpulan atau resume lah dari dokumen yang muncul di keterbukaan informasi ya. Cuman di sini tidak bisa. Kemarin saya coba analisa ya laporan keuangan, itu nggak bisa ya, nggak bisa karena keterbatasan kan. Laporan keuangan biasanya kan ratusan lembar ya, ratusan lembar. Mungkin di sini yang saya maksud adalah dokumen keterbukaan informasi yang mungkin lembarnya lebih sedikit, misalkan kurang dari 10 lembar lah. Nah, itu mungkin bisa dibantu dengan AI-nya dari DeepSeek ya. Karena kalau misalkan dokumennya tebal itu mungkin bisa terbaca beberapa aja, jadi nggak bisa terbaca full dan pasti membutuhkan waktu yang lama juga. Oke ya, mungkin itu aja ya dari saya. Oke, buat teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, bisa chat aja ya di kolom komentar. Dan juga sampai jumpa di next video.